satu hari. Setiap satu hari tidak boleh lepas satu hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja. Hanya 10 kali. Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam satu hari, 2 minit ikhlas salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat? Tidak. Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1.000. Supaya kenapa? Sultan senang, Raja senang, orang-orang besar senang. Nanti kalau dia senang kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam satu tahun satu kali. Dalam satu tahun satu kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari. Dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja. Tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita. Rasul ada di dalam hati kita. Rasulullah ada di dalam dada kita. Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? Dua. Yang pertama, orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat? Kalau kita baca surat kabar 1 jam 2 jam. Kita tengok TV, ada lagi film barat lagi, kita tidak bosan, senang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita pergi ke mall, kita bawa hiburan, kita punya anak, budak jalan-jalan, busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang,
ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul, anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat, anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, anda siap untuk salawat itu, anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1.000 salawat dalam 1 hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh insya-Allah. Jangan kata insya-Allah saja. Insya-Allah tidak cukup, tapi boleh insya-Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insya-Allah. Gimana tuan? Siap? Insya-Allah. Terus bila? Insya-Allah. Bila lagi? Insya-Allah. Jawab insya-Allah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap, boleh, insya, berarti ada niat. Fa idza azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana. Salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh mau bawa Sayyiduna, boleh. Tidak bawa Sayyiduna, boleh. Dua-duanya boleh. Jangan anda mana ada orang kata Sayyiduna itu tidak boleh, ini tidak benar. Semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang, boleh. Mau pendek, boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jamaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tapi kalau nomor satu salawat yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor 1 salawat Ibrahimiyah. Sudah muazzam? Kalau sudah muazzam, bagi tahu. Salawat Ibrahimiyah itu yang nomor 1. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh. Semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyatul thayyibatus salawatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salawat. Baru turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab.
Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000 banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, Anda boleh bawa. Anda mula, Anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau Anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh Anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat 100. Selepas salat 100. Jadi 200. 5 waktu 1000. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku. Jadi kita 10 kali. Tinggal berapa? Dalam 100. Tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Boleh jaga perlahan-lahan, santai, nikmat, hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah lebih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini dalam 1 minit boleh 50. 1 minit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mau lebih mudah lagi boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh. Tidak menjadi masalah. Mau bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna juga boleh. Ini khusus. Saya mohon ya, mohon tuan-tuan puan-puan tolong jaga. Khususnya khusus malam ini. Apalagi bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat Allah jadikan masa yang akan datang insya-Allah lebih baik rezeki, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik rumah tangga, lebih baik dalam usaha, dalam semua amalan-amalan kita, dalam ibadah pun mudah-mudahan jadi lebih baik. Salawat kepada Rasul bukan main-main, tapi salawat kepada Rasul banyak manfaat, banyak istimewa untuk kesihatan kita, fikiran kita, hati kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Malah Allah akan keringkan malaikat yang selalu bersama kita karena sebabnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda kalau ada orang berkata-kata, ini salah satu contoh Rasul. Kalau ada orang datang berkata-kata, Assalamualaikum, kita jawab, Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Anda mau ke mana? Mau ke rumah, keluar rumah, naik kereta, keluar kereta, jalan kaki, mau ke masjid, keluar masjid, mau ke mana saja, selalu bawa salawat.
Jadi jangan ada masa kita buang untuk kata-kata yang tidak bagus. Jadi kalau ada orang kata-kata, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah makan, Allahumma salli ala Muhammad. Mau kemana lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Teruskan saja. InsyaAllah lebih bagus. Saya bawa satu amalan dalam diri saya. Saya mau tahan 3 hari. Tidak boleh berkata-kata satu pun tidak boleh. Selama 3 hari. Saya mau tahan, saya mau lihat. Apakah saya boleh 3 hari tidak berkata-kata? Tidak. Hari pertama saya isi zikir. Salawat ada, boleh tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya punya satu murid di kota Madinah, subhanallah. Dia hafal Al-Quran. Umur sekarang 22 tahun. Hafal 30 juz. Dalam 1 tahun, boleh khatam Al-Quran 1000 kali. 1000. Dia khatam dalam 1 tahun. Tapi tidak ada kata-kata. Kalau saya jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau ke masjid. Sudah makan? Belum. Terus baca. Tidak ada berhenti baca Quran. Umur 22 tahun. Pernah dia satu jalan, ikut mau ke masjid, ada kereta. Tabrak kereta, terus dia pingsan, koma, bawa ke hospital. Hampir 1 minggu tidak sadar. Sambil diperiksa-periksa masih hidup, tapi tidak sadar. Tapi subhanallah, selama 1 minggu dia tidak sadar, dia baca Quran. Di bawah sadar. Karena dia selalu baca Quran, jadi bawah sadar bawa Quran. Kita tidak tahu nih, bawah sadar bawa apa. Karaoke lah kah? Apa, lagu-lagu kah? Macam-macam. Jadi saya mau tahan diri selama 3 hari, tidak boleh kata-kata. Hanya bersalawat. Tapi saya tidak bagi tahu istri saya. Jadi setiap saya masuk rumah, biasa kalau kita mau tahan tidak berkata-kata, mesti jauh dari orang. Kalau sama orang nanti 24 jam diam, ini fikiran, ini orang gila ini. Macam mana ini orang? Ini bukan normal ini orang. Tapi demi keselamatan kita dari neraka Jahannam, biar orang manusia berkata saya tidak normal, tapi di akhirat selamat, alhamdulillah. Biar saja tidak normal di dunia. Alhamdulillah hari pertama sudah berjalan. Istri berkata, saya hanya jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau ke masjid. Pulang. Saya duduk di bilik tidur. Jadi istri saya masuk, saya pura-pura tidur. Karena saya tidak mau, kalau saya duduk sama-sama mesti banyak kata-kata. Dia masuk bilik, saya tidur. Dia keluar, saya bangun, zikir terus. Alhamdulillah hari pertama sudah jalan. Hari kedua dia siapin makan. Saya makan. Terus saya makan, terus diam saja, tidak satu kata, hanya zikir saja. Dia pun heran, dia tanya sama saya, macam mana makan? Sedap? Sedap. Subhanallah, alhamdulillah. Mau lagi? Tidak. Subhanallah, alhamdulillah. Terus habis ini mau kemana lagi? Tidak kemana-mana. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi hanya jawab apa dia soal. Hari kedua, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi saya mula nampak istri sudah rasa, ini ada apa ini sama suami saya ini. 2 hari tidak bercakap-cakap sama saya. Jangan-jangan marah sama saya. Saya sabar. Saya tidak bagi tahu. Niat saya mau lihat. Macam mana boleh saya tahan? Tidak berkata. Ini kan kita manusia, mohon maaf. Manusia ini selalu mau kata-kata. Dia tahan, tapi ini lidah mau keluar. Biarpun kita tutup, dia dorong mau keluar. Bukan, saya mau keluar, mau bebas. Ini manusia.
Pas hari ketiga, saya duduk di bilik, lepas subuh saya pulang. Kemudian saya teruskan zikir. Kemudian begitu saya dengar ada pintu mau buka masuk istri, saya pura-pura tidur. Tapi dia buka pintu bilik itu keras. Langsung dia marah. Bangun, ada apa 3 hari tidak cakap-cakap sama saya? Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Apa salah saya? Apa dosa saya? Saya bilang, sayang, ini sekarang sudah habis ini. Belum 3 hari ini, saya masih berkata-kata. Maaf sayang, saya bukan maksud marah. Saya ada niat latihan. Macam mana boleh saya tahan 3 hari tidak berkata-kata. Saya mau habiskan 3 hari khusus zikirullah. Baca Quran, bersalawat. Karena sepanjang hidup kita 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, berapa ribu, berapa juta kata-kata yang menghabiskan dosa kita, banyak dosa kita sebab kata-kata. Saya mau mudah-mudahan di Allah ampuni dosa. Habis saya bagi tahu manfaat daripada diam, manfaat daripada banyak zikir, tidak boleh berkata-kata yang tidak bagus. Istri saya sendiri habis itu 1 minggu tidak berkata-kata sama saya. Masya Allah, langsung dia praktik. Itulah kita boleh, ya. Tapi sebelum, supaya tidak ada masalah, boleh kita bagi tahu suami, suami bagi tahu istri, supaya sama-sama maklum, ya. Kalau sama-sama diam, nanti orang fikir ada apa ini orang manusia ini. Ini ajaran ini orang Arab ini ustadz Arab ini. Ya. Insya Allah tidak ada ajaran yang menyesatkan, tapi insya Allah ajaran bagus, karena ini manfaat bagi kita. Saya yakin, saya tidak minta 3 hari, tapi saya minta 1 hari. Mulai malam ini, ya, habis lepas salat Isya, bolehlah, karena habis salat kan salaman sama saya. InsyaAllah sama-sama salaman. Ada orang tua saya di sini. Habis salaman boleh kata-kata tapi sedikit, ya, tidak panjang lagi lah. Habis itu kita sudah puasa. Puasa apa? Puasa lidah, puasa lisan, puasa mulut, tidak berkata-kata. Sambil bila? Sambil besok salat Isya Jumat. Jadi habiskan sepanjang malam Jumat sama hari Jumat berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya yakin dan saya jamin Anda tuan-tuan puan-puan, Anda akan rasa nikmat dalam hati. Di sini kalau sudah nikmat ini, faham ini? Bukan gantung saya ya, dalam. Faham ini? Ini kalau sudah aman, sudah bahagia, sudah tenang, dunia akhirat bahagia. Ini kuncinya di sini. Macam mana ini boleh tenang, macam ini boleh santai, bagaimana macam ini boleh nikmat, bahagia ini? 2 yang boleh bantu sempurna kita punya kalbu, bahagia kita punya jiwa, bersih kita punya hati. Ada 2. Yang pertama memerlukan sabun. Tahu sabun? Faham sabun? Yang kedua air. Air. Ini sekarang kalau baju kotor, kita bawa apa? Cuci kan? Kalau masuk dalam mesin cuci belum bersih, kita keluar lagi, kita bagi tangan. Gosok tangan. Bagi sabun, berapa kali sabun, berapa kali air supaya bersih. Ini kalbu mesti juga 2 untuk bersih. Sabun sama air. Apa itu sabun? Masa kita ini sekarang pulang ke rumah bawa hati masuk mesin cuci ya? Bersih. Kata Ustaz Madinah ini sabun, bagi sabun. Macam mana bagi sabun? Sabun kalbu zikrullah. Sabun kalbu zikrullah. Air kalbu yang membersihkan kalbu apa? Air mata. Air mata. Subhanallah. Apalagi di malam hari. Saya akhir sudah muazan. Saya akhir. Nanti tuan-tuan puan-puan mau tidur, Anda lagi berbaring, mau tidur ya. Sebelum tidur, Anda bersalawat.
Anda bertasbih, bertahlil, apa saja Anda senang zikir boleh bawa. Tapi saya harap, mohon, ini karena malam Jumat khususkan salawat kepada Rasul. Kenapa malam Jumat khusus salawat? Karena Rasulullah minta malam Jumat salawat. Rasul minta. Jadi kita baring, kita bersalawat. Tapi kali ini saya mohon tuan-tuan, puan-puan bersalawat sambil nangis. Sambil nangis. Ini zikir sabun, mampu dia bersih. Tapi zikir sendiri tidak cukup. Mesti ada air. Sama-sama air baru kita punya kalbu menjadi insyaAllah cermin, mutiara, nikmat, bahagia. Itu air adalah air mata. Boleh mula-mula kalau anda lagi bersalawat, belum pandai nangis, tidak apa, pura-pura nangislah. Boleh. Saya serius ini. Pura-pura nangis. Misal, contoh. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Ini belum ada air mata kan? Tapi sudah mau nangis kan? Mula pura-pura nangis, InsyaAllah 10 kali salawat udah keluar air mata. Terus air mata. Lama-lama ini latihan, ya. Salat khusyuk pun ada latihan. Tidak boleh langsung khusyuk, tidak boleh langsung nikmat zikir, tapi ada latihan. Macam mana latihan? Pura-pura nangis. Ini bukan bohong, ya. Ini bukan dosa. Tapi kita punya niat supaya kalbu kita boleh nikmat salawat kepada Rasulullah. InsyaAllah dalam latihan ini, saya yakin anda boleh coba, anda boleh amalkan. InsyaAllah lama-lama anda sendiri akan rasa nikmatnya salawat, indahnya salawat. Apalagi kalau kita lagi bersalawat, boleh kita hayati Rasulullah ada di hadapan mata kita. Rasulullah ada di hadapan mata kita. Rasulullah lagi mendengar salawat kita. Rasulullah membalas salawat.